بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني الكرام jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah SWT untuk bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, duduk di majlis yang semoga Allah SWT muliakan siapapun yang masih di dalamnya dan disebabkan kita untuk mendapatkan ampunan dosa darinya dan tempat yang mulia sisinya, dan semoga kita senantiasa menjauhkan dari segala hal-hal yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, dan maafkan apabila ternyata selama ini kita telah melakukannya. Kita masih sampai dan kita ambil dari petunjuk ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah yang mulia sampai pada ayat yang ke-27 insyaallah. Namun sebelumnya mohon untuk dibaca terlebih dahulu. Bapak Ustaz. 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Mereka ini namanya jumlah tafsir. Sebelumnya mengatakan illal fasiqin, orang yang fasik. Siapa mereka? Itu orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah diikat perjanjian tersebut, dan memutuskan juga apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, yaitu silaturahim di antaranya, juga membuat kerusakan yang muka bumi. Itulah orang-orang yang digolongkan fasirun, orang-orang yang rugi. Ada faedah besar dalam penutup untuk ayat Al-Quran. Kita apabila membaca ayat Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk qiraat tadabbur. Membaca ayat Al-Quran disertai dengan tadabbur, yaitu mengambil pelajaran, mengambil petunjuk, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk ayat tersebut apabila itu perintah, dan meninggalkan apabila itu larangan atau keburukan. Di majlis-majlis yang lalu sudah kita sebutkan di antara beberapa faedah tadabbur, yaitu apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang diawali, dicatatkan, yang diawali seperti huruf takkid, huruf-huruf penguat, inna, anna, dan semisalnya. Apabila kita mendapati ayat semacam ini, maka kalimat setelahnya menjelaskan tentang perkara penting. Contohnya, innal ladzina amanu. Banyak ayat seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada penegasan di sana tentang
Al-Quran dan semisalnya. Jadi kalau kita baca semacam ini, maka berarti petunjuk apa yang Allah sebutkan di sana secara langsung. Yang kedua, bila ayat dimulai dengan huruf idza, karena menunjukkan akan syarat atau sesuatu yang besar. Contohnya idza jaa nasrullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha dan semisalnya. Maka ada berita-berita penting yang wajib kita perhatikan, atau perintah yang terkait dengan syarat. Kemudian juga di samping itu, apabila kita mendapati ayat berupa seruan, baik seruan khusus untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, atau seruan umum untuk manusia, ya ayyuhan nas, yang sudah kita lewati belum jauh dari ayat ini, atau seruan kepada orang-orang yang memiliki sifat yang dimurkai, seperti ya ayyuhal kafirun, atau sifat kaum yang pernah lewat sebelum kaum muslimin, ya ahlal kitab, ya bani Israil, dengan huruf nida seruan. Maka di sana ada sesuatu yang penting. Di samping itu juga kita perlu perhatikan juga penutup ayat. Kalau tadi di antara contoh awal ayat, juga penutupnya. Bila kita mendapati ayat contohnya Allah tutup dengan la'allakum atau la'allahum, ini menjelaskan tentang setelahnya tujuan tidak akan tercapai kecuali dengan sebelumnya. Yang sering kita dengar ayat tentang siam, dan kita insya Allah di bulan yang akan datang berjumpa dengan syahrul siam. Semoga memberikan kita kemudahan untuk bisa berjumpa dengannya dengan penuh kesehatan dan kesiapan dan iman. Kalau tanpa iman maka sia-sia. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan apa bertakwa? Dengan ibadah sebelumnya. Dan ayat semacam ini banyak. Ada la'allahum. Kalau kita dapat bentuk ayat semacam ini, perhatikan bahwa ayat ini penting untuk kita. Di sana ada petunjuk. Yang berikutnya juga penutup ayat dengan lafaz in kuntum. Jika kalian demikian dan demikian. Yang saya sebutkan adalah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ini syaratnya. Punya ayat sebelumnya. Namun kebanyakan kita ketika baca Al-Quran dilewat begitu saja, sehingga petunjuk yang ada di dalamnya kita tidak dapatkan, tidak kita ambil. Nah, di antaranya juga adalah jika Allah menyebutkan faulaika, menyebutkan tentang vonis. Contohnya di ayat tadi, faulaika humul khasirun, mereka itu orang yang merugi. Mana merugi seperti disebutkan, yaitu azab di akhirat. Juga penutup ayat dengan illa al-fasiqin di ayat sebelumnya juga menegaskan hal itu, adanya penyimpangan dan juga yang tidak kalah pentingnya, dan bahkan ini termasuk yang utama adalah apabila kita mendapati ayat Quran ditutup dengan Asmaul Husna. Allah sebutkan contohnya, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha huwal azizul hakim, Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Penutup ayat dari Asmaul Husna bukan sekedar penutup, tapi mengenalkan pada apa
hamba inilah Allah namanya dan sifat yang terkandung di dalamnya terkait dengan perbuatan yang disebutkan di ayat tersebut. Karena apabila kita mendapati ayat tentang ancaman, Allah menyebutkan wa huwal azizul hakim. Apa al-aziz adalah hakim? Al-aziz zat maha perkasa lagi mulia yang bisa menimpakan kekuasaannya kepada siapapun. Al-hakim, kalau itu terjadi adil, Allah bukan zalim. Tapi ketika terkait dengan seruan untuk taubat, untuk menyadari diri, Allah katakan wa huwal ghafurur rahim. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun sejauh apapun kesalahan kalian, sebanyak apapun, lagi rahim, bukan hanya diampuni, digantikan tempat dosa yang diampuni tadi dengan pahala-pahala. Ini contoh. Ini bentuk dari tadabbur ayat. Baik, kita masuk ke ayat yang mulia ini. Di ayat yang sudah kita lewati, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir, yaitu mereka mempertanyakan setiap petunjuk Al-Quran yang disebutkan, khususnya apabila Allah menyebutkan permisalan-permisalan. Mereka tidak sadari bahwa manusia itu apabila mendapatkan penjelasan apapun tidak akan semakin jelas dan gamblang masalahnya kecuali dengan permisalan. Sehingga dalam kaidah yang disebutkan para ulama, fabil mithal yattadhul maqal, dengan permisalan maka apa yang dibicarakan semakin jelas. Semakin jelas. Maka Allah memberikan permisalan dalam memberikan petunjuknya kepada manusia. Namun ketika hati manusia sudah menyimpang dari iman, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka mereka apapun yang datang dari Allah atau dari Rasulullah SAW atau dari ahli ilmu akan selalu simpangkan dan disikapi dengan negatif. Maka waspada kalau dalam hati kita ada yang seperti itu, berarti sisi qabul dalam hati tertutupi oleh hawa nafsu. Ingat Allah Azza wa Jalla mensifati hati orang beriman. Ini perlu kita evaluasi diri kita, hati kita. Mensifati hati orang beriman di Al-Qur'an. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman. Apa itu iman? Kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul yang suka, baik bertentangan dengan nafsu ataupun tidak, baik saya suka ataupun saya tidak suka, maka menjadi suka ketika itu iman. Wa zayyana fi qulubikum, bukan yang tertanam iman dalam hati, tapi Allah berikan zina. Apa itu zina? Dihias. Kata sebagian ulama, dihias yaitu tidaklah muncul dari hati keinginan dan kebaikan. Bila muncul keinginan untuk berbuat buruk atau menilai sesuatu dengan buruk, dihilangkan langsung. Seperti suudzon yang sudah pernah kita contohkan. Suudzon dihilangkan. Sadar, ini bukan kebaikan, bukan bagian dari iman, dibuang. Sehingga kalaupun marah, diredam. Kalaupun dapat orang berbuat salah, dimaafkan. Maka tertanamlah sifat takwa padanya. Allah sebutkan sifat takwa surat Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afiyin nas. Meredam amarah, maafkan orang lain. Ini sulit, harus dibiasakan. Maka itulah hati orang beriman. Apakah cukup di situ? Tidak. Allah lengkapi wa karraha, dan dijadikan hati kalian benci, tidak suka, menolak terhadap apa? Terhadap 3 macam penyimpangan dalam syariat: al-kufra, wal-fusuqa, wal-isyan. Ada kufur, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada fusuk, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan azab dan hukuman di muka bumi.
wal isyan, dan penyimpangan lainnya selain itu, termasuk penyimpangan yang kecil, benci. Maka kalau sudah begitu keadaan hatinya, apa kata Allah? Faulaika humur rasyidun, maka mereka orang yang mendapat petunjuk. Sekarang kita bagaimana jemaah? Sudah masih ada? Dendam masih ada? Masih. Benci masih ada? Masih. Berarti kita ini belum sempurna di atas ar-rusydu, petunjuk dari Allah. Maka perlu bersihkan. Bertengkar dengan istri yang keluar apa itu? Caci maki dan laknat, iya kan? Nah, keburukan. Oleh karena Allah memberikan petunjuk, contoh. Kalaupun anak dan istri membuat kita tidak suka, sikapnya bukan benci, bukan laknat, bukan apalagi sampai KDRT, tidak. Inilah contoh orang beriman perbuatannya, mencerminkan hatinya tadi surat Al-Hujurat. Allah sebutkan di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, bagaimana? Wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguh di antara istri-istri kalian, bukan semuanya, di antara, dan anak-anak kalian musuh untuk kalian. Apa itu musuh? Menghalangi kalian dari ketaatan, bahkan menyimpangkannya. Fahdharuhum, waspada. Jangan mengikuti mereka kalau ada seperti itu. Lalu sikap apa yang diambil? Melaknat, mencaci maki, menyakiti? Tidak. Apa kata Allah? Wa in ta'fu, memaafkan. Wa tasfahu, berlapang dada, ridho. Wa taghfiru, mengampuni, tidak membalas. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita? Ketika kita mendapatkan petunjuk semacam ini untuk perbaiki. Baik, di ayat yang mulia ini Allah menjelaskan siapa orang fasik, sifat-sifatnya. Dan ini bukan batasan, karena di ayat yang lain Allah jelaskan. Fa'ula illal fasiqin, kecuali orang yang fasik. Orang yang fasik ini di antara amalnya dan ada sebabnya. Apa itu fasik? Allah menyebutkan keadaan-keadaan penyimpangan seorang hamba dari syariat Allah. Dari petunjuknya ada beberapa lafaz. Yang lafaz-lafaz ini sudah disebutkan satu mencakup semuanya. Dan disebutkan bersama memiliki makna masing-masing. Apa itu? Pertama, kafirun. Kedua, zalimun. Ketiga, fasikun. Yang ketiga, dhalun. Yang keempat, dhalun. Yang kelima, khasirun. Dan masih banyak lagi. Lafaz-lafaz itu bila disebutkan di akhir ayat maknanya mencakup semuanya. Tapi bila disebutkan bersama maka masing-masing. Fasik atau al-fisku asal maknanya adalah ma kharaja min al-ta'ah, sesuatu yang keluar dari ketaatan. Sehingga al-fisku diddu ta'ah, kefasikan lawan dari ketaatan. Kharaj dan keluar. Apa bentuknya? Dan ini bagian dari maksiat, bagian dari pertentangan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menyebutkan maksiat secara tingkatan ada 3. Di surah Al-Hujurat tadi kita sebutkan. Yang paling buruk al-kufru. Al-kufru yaitu pengingkaran. Ya, pengingkaran. Tidak menerima atau tidak mau melaksanakan, ada 2 macam. Tidak menerima secara hati atau tidak mau melaksanakan secara perbuatan. Maka apabila seseorang terhadap syariat Allah tidak mau menerima secara hati, maka kufurnya kufur akbar, kekafiran yang besar. Tapi kalau menerima hatinya tapi tidak mau melakukan,
maka kufurnya kufur asghar. Kecuali hatinya juga menolak, maka menjadi kufur akbar. Ini penting difahami jemaah sekalian. Contohnya yang banyak diperselisihkan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman taraka faqad kafar. Batas antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur. Apa kufur di sini? Ulama khilaf memang. Tapi yang rajih yang kuat insyaallah adalah kufrun duna kufrin. Kufur dia bawa kekufuran. Yaitu belum sampai keluarkan dari Islam. Karena tarku ta'ah, meninggalkan ketaatan. Kecuali hatinya mengatakan, meyakini salat bagi saya tidak wajib, maka kufurnya bagaimana? Akbar. Termasuk juga sumpah dengan selain Allah, demi Nabi, demi malaikat dan semisalnya. Nabi kita sabdakan SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia adalah kufur atau syirik. Sumpah dengan selain Allah ini sifatnya keyakinan atau perbuatan? Yang mana jawab? Perbuatan, ucapan. Sehingga ulama mengatakan hukumnya kufur asghar, kufur kecil, tidak keluarkan dari Islam, tidak keluarkan dari iman. Kecuali kalau hati meyakini boleh, maka menjadi kufur akbar. Ada gambaran? Kalau salah sedikit kita bisa menyimpan kepada manhajnya Khawarij yang menghukumi kafir keluar dari Islam siapapun yang berbuat sesuai dengan dalil tadi. Tidak salat kafir, halal darahnya. Bersumpah dengan nama Allah kafir, halal darahnya. Dalilnya hadis tadi. Sehingga mereka berani membunuh siapapun dari kaum muslimin, merusak. Seperti yang sering kita dengar teror yang mereka lakukan sampai sekarang dan terus berlangsung. Di mana letak penyimpangannya? Dari keliru dalam memahami maksud dari lafaz dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan jenis maksiat disebut dengan apa tadi di surah Al-Hujurat? Walakin Allah wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa. Lafaznya yang disebutkan al-fisq. Apa itu fasik? Tadi sudah disebutkan keluar dari ketaatan. Secara umum dikatakan setiap perbuatan penyimpangan selain dari kekufuran yang pelakunya diancam dengan hukuman di dunia atau azab di akhirat. Diancam dengan hukuman di dunia atau azab di akhirat. Maka perbuatan itu perbuatan al-fisqu, pelakunya disebut dengan fasiqun. Ini apabila digabungkan tiga lafaz ini. Tapi kalau sendiri contoh di ayat tadi surah Al-Baqarah ini illal fasiqin mencakup semuanya. Nanti akan kita kembali insyaallah. Yang ketiga wal isyan, perbuatan maksiat lainnya, yaitu setiap perbuatan penyimpangan dari syariat baik berupa meninggalkan perintah atau melanggar larangan yang tidak disebutkan ancaman hukumnya di dunia atau ada di akhirat masuk dalamnya. Dan setiap pelanggar dalam syariat itulah isyan atau maksiat. Dan perbuatan hamba sudah kita jelaskan juga sebelumnya faedahnya. Hanya ada dua macam. Tidak ada yang ketiga, apalagi keempat, apalagi kelima, tidak ada. Cuma dua. Antara baik atau buruk, antara iman atau kufur, antara taat atau maksiat. Jadi kemudian jangan kita terpedaya syaitan, ini kan cuma mubah saja, ya. Apalagi makruh, apalagi haram. Yang mubah pun dalam hukum fikih mubah.
Mubah ini memang asalnya boleh dikerjakan, tapi bisa menyebabkan pahala atau menyebabkan dosa. Kapan suatu yang mubah menjadi pahala? Bila menghantarkan pada ketaatan. Kapan yang mubah menjadi dosa? Bila menghantarkan kepada kemaksiatan. Tidak ada yang mubah tanpa nilai. Dalil Muslim. Allah firmankan di antaranya di surat Az-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan amal kebaikan walau kadarnya paling kecil, yarahu, dia akan lihat di akhirat. Sebaliknya barang siapa beramal keburukan walau kadar paling kecil, yarahu, dia akan lihat di akhirat. Adakah yang ketiga? Tidak ada. Oleh karena ketika iman tertanam dalam jiwa tadi disebutkan di surat ini, wa zayyana fi qulubikum, dan dihiasi pada hati kalian, maka yang muncul kebaikan-kebaikan. Contoh, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Barang siapa ham, apa itu ham? Kalau kata orang Jawa namanya ganjet. Ganjet apa itu? Keinginan muncul sekilas. Keinginan sekilas. Berbuat baik, catat pahala satu. Sebaliknya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Orang siapa muncul keinginan berbuat buruk tapi ditinggalkan, tidak mengamalkannya, kutiba lahu hasanah, dicatat satu kebaikan. Contohnya, bulan yang kelihatan. Mudah-mudahan jadi tempat saya. Ada niat, ada keinginan, tapi bukan, tidak hak saya, tidak baik, ditinggalkan, dapat pahala satu. Nah, seperti itu. Jadi amal manusia itu antara taat dengan maksiat, antara baik dengan buruk, antara iman dengan kufur, begitu. Jadi jangan terpedaya oleh syaitan, ini kan cuma mubah. Baik, sebagai contoh. Karena kalau tanpa contoh kan tidak jelas. Nabi kita menyebutkan la tajlisu fi turuqat. Kalau bahasa kita, jangan kalian suka nongkrong. Kalau zaman tidak nongkrong gimana? Tidak afdal, ya kan? Sore-sore tidak minum syahid, tidak gawat, tidak afdal. Kata para sahabat, boleh salana betul. Kalau kami tidak nongkrong-nongkrong pinggir jalan, tidak afdal kayaknya. Ini bukan kebiasaan kami, sulit meninggalkannya. Kalau begitu tunaikan hak jalan. Tunaikan hak jalan, apa jalannya? Kalau ada orang salam, jawab salamnya. Ada orang tersesat, diluruskan, dan sebagainya. Awalnya dilarang, tapi menjadi mubah dengan syarat demikian. Maka ketika kita paham masalah ini, sehingga orang yang paham ilmu itu, walaupun perkara sepele, menuai pahala. Yang tidak paham ilmu justru menuai dosa. Maka mari kita tuai pahala walaupun dengan perkara sepele, dan itu dengan 3 perkara. Harus kita sadari. Yang pertama, terkait dengan waktu. Yang kedua, terkait dengan tempat. Yang ketiga, terkait dengan keadaan. 1, waktu. 2, tempat. 3, keadaan. Maksudnya ibadah itu tidak hanya pada waktu tertentu atau tempat tertentu atau keadaan tertentu. Di masjid saya ibadah, di masjid tempat ibadah. Apa di pasar tidak boleh ibadah? Di pasar kan mubah cari nafkah dan sebagainya. Bisa jadi ibadah apabila kita melakukan hal-hal yang Allah suka. Dan tempat mana? Nah, ini gambaran salah umum. Sehingga mari kita tengok hati kita, sejauh mana nilai iman kita, dan biasanya sudah sebanyak apa. Itu dengan bersih dari segala keinginan dulu. Kalau masih ada, ikuti dengan istighfar. Masih muncul istighfar lagi.
Nabi kita bersabda SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap perbuatan buruk dengan kebaikan, itu akan menghapuskannya. Kita kembali ilal fasiqin, dan orang-orang yang fasik. Allah menyebutkan sebelumnya, orang fasik adalah yang menolak petunjuk, yang disesatkan oleh Allah SWT. Lafaz disebutkan hanya fasiqin, maka mencakup ketiganya tadi, mencakup kufur, mencakup fasik itu sendiri, dan mencakup isyan. Tergantung dari kadarnya. Kemudian Allah jelaskan fasik yang mana, semuanya sifatnya. Yang pertama katakan alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik adalah, maka waspadalah perbuatan ini, membatalkan ahdullah, ahad, perjanjian dengan Allah. Min ba'di mitsaqi, setelah diikat. Kita ini setiap manusia punya ikatan perjanjian dengan Allah untuk mengakui Allah sebagai Rabb kita. Di mana itu? Di surat Al-A'raf. Sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam AS, mengusap punggungnya 2 kali, satu sifat di kanan, ashabul yamin, satu sifat kiri, ashabul shimal. Allah mengambil persaksian dari mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka kita semua menjawab, bala, tentu kita menyaksikannya. Ustaz, bukan pengakuan sebagai Rabb, Ustaz. Maka penjelasan di ayat Al-Baqarah yang tadi, ya ayyuhan nasu u'budu apa? Rabbakum. Pengakuan sebagai Rabb konsekuensinya beribadah kepadanya, taat kepadanya, bukan sekedar pengakuan Allah Rabb kami, Allah Tuhan kami, Allah pencipta kami, bukan cuma itu. Kemudian perbuatan menyimpang tidak. Mengakui Allah sebagai Rabb itu wajib, sebagai tuntutannya beribadah kepadanya. Maka sebutkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Itu perjanjian kita. Ahad. Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 191, 192 maaf. Wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian kalian dengan Allah tunaikan. Allah berfirman pada Bani Israil, ayat yang akan kelewatan insyaallah di ayat 40. Allah sebutkan ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdi. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmat aku berikan pada kalian dan tunaikan janji kalian kepadaku, aku tunaikan janjiku pada kalian. Apa janji kalian kepada Allah? Ibadah. Apa janji Allah pada manusia? Surga. Timbal balik, ahad. Tapi mereka membatalkan ahadnya, kufur, fasik, isyan. Ustaz, apa bedanya lafaz al-ahdu, al-wa'du, al-aqdu? Ada 3. Diterjemahkan semuanya sama, janji, ikatan janji. Al-ahdu, al-wa'du, al-aqdu. Al-ahdu, ikatan hamba dengan Allah SWT. Ini akan disebutkan berulang insyaallah begini. Ahdallah. Al-aqdu, ikatan sesama manusia. Berfirman di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Aqd, kesepakatan dalam perjanjian apapun. Al-wa'du, baik dari Allah atau dari hamba, yaitu kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan atau memberikan sesuatu. Ini makna lafaz. Allah gunakan ahdallah min ba'di mitsaqi, setelah diikat. Dan nanti di ayat berikutnya insyaallah di pertengahan juz yang pertama ini insyaallah Allah sebutkan bagaimana contoh sikap orang yang batalkan janji itu Bani Israil.
Nanti akan kita sebutkan insyaallah bila Allah mengizinkan. Kemudian yang kedua, maaf yang pertama kita kembali, yang batalkan itu bagaimana? Yaitu melakukan pelanggaran, mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Contohnya Bani Israil. Yang kedua, yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, dan memutuskan apa saja Allah perintahkan untuk dihubungkan. Sebenarnya mengatakan yaitu al-qat'u ala silatir rahim, memutuskan hubungan rahim. Dan ini wasiat yang Allah sebutkan berulang, demikian Nabi kita SAW. Maka silaturahim sangat penting untuk kita perhatikan. Dan itu pembahasan secara khusus ada ayat berikut yang selalu di sekitar ayat 80-an akan membahas khusus tentang masalah hal-hal yang wajib kita perhatikan dalam perintah-perintahnya. Kemudian yang ketiga berkatakan wayufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi khusus dilewati di ayat yang disebutkan tentang sifat munafik. Apa membuat kerusakan? Lafaz ifsad dalam ayat Al-Qur'an umumnya bermakna al-isyan, maksiat. Membuat kerusakan di muka bumi itu bukan hanya memangkas gunung, membabat hutan, mencemari lautan, bukan itu, tapi isyan secara umum. Maka kalaupun seorang diri di dalam kamarnya menghisap narkoba, itu adalah ifsad, membuat kerusakan. Bermuamalah dengan riba, menipu, itu membuat ifsad. Kerusakan secara umum, maksiat secara umum. Yang besarnya itu yang kecilnya. Maka mereka itu yang fasik adalah yang berbuat maksiat, khusus yang terang-terangan. Maka barang siapa itu perbuatannya ulaikamul khasirun, maka mereka merugi. Lalu apa makna merugi di sini? Allah firmankan di surah Az-Zumar, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum yaumil qiyamah, ala dzalika hul khusranul mubin." Katakan Muhammad SAW pada manusia, sesungguhnya orang-orang yang merugi yang sebenarnya adalah mereka yang merugi diri mereka sendiri dan yang mengikuti mereka pada hari kiamat nanti. Itulah kerugian sangat besar. Apa yang akan dapat? Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka di atas kepala mereka api yang bertumpuk, dan juga dari bawah kaki mereka waliyullah. Lalu bagaimana hati manusia dihukumi Allah dengan fasik? Dihukumi dengan fasik. Masuk bisa? Sudah masuk? Ya, masih belum ya. Bagaimana dikatakan dengan fasik? Seseorang dihukumi hatinya dengan fasik, ada sebab. Ada sebab, yaitu ketika terbiasa menyimpang dari syariat Allah secara perbuatan, kemudian hatinya disimpangkan oleh Allah. Setiap kali mendengar nasihat diingkari, ditolak. Setiap kali dibacakan ayat Quran, wasiat Nabi SAW ditinggalkan, maka jadilah hati disimpangkan seperti Bani Israil. Allah firmankan surat As-Saff, "Falamma zaagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tatkala mereka menyimpang dari petunjuk Allah secara perbuatan, Allah simpangkan hati mereka dari petunjuk selamanya, dan Allah tidak menjadikan orang berbuat fasik. Singkat sebelum lama, perbuatan maksiat itu berdampak pada hati. Bila berulang dan terus menerus, menyebabkan terhalanginya petunjuk dari Allah dan mendapatkan stempel orang yang fasik. Jangan sampai kita mendapatkan cap itu dari Allah SWT. Maka hindarilah sebab-sebab kefasikan, dan segeralah kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala agar kita termasuk orang yang fasik. Ini barangkali yang bisa kita ambil di malam ini. Semoga apa yang diberkahi dan mengamalkannya, dan apa yang terus mengamalkan, dan semoga senantiasa memaafkan dan mengampuni kesalahan dosa kita sekalian, dan menjadikan kita kembali kepada yang taubat dan semoga kita iman sampai kita berjumpa dengan yang ada di Allah. Baik, betul. Tadi kita membacakan nama Allah
sumpah baru yang disakiti itu kita ini bagaimana sebagai orang tua ini? Ya ini. Baik, ayat yang mulia tadi surat Al-Ghabur yang menjelaskan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini petunjuk untuk para suami secara khusus dan juga mukhalafahnya yaitu untuk para istri. Dan dapati suaminya seperti itu menghindari ketaatan, maka waspada untuk tidak taat akan penyimpangan mereka dari syariat Allah SWT. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua? Perbuatan-perbuatan dilakukan oleh siapapun yang tentang dari syariat atau bersimpangan dengan syariat, misi syariat, ini disebut dengan munkar, yaitu suatu anak yang asing yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka bagaimana petunjuk Nabi SAW? Dia bersabda alaihissalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapapun dari kalian berbuat penyimpangan, atau maaf, siapapun dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah. Bagaimana caranya? Beliau menyebutkan pertama dia dengan tangannya langsung bertindak. Kalau anak kita berbuat kemungkaran, contohnya anak kita menghisap narkoba, langsung ambil, langsung dirampas. Dan anak kita di bawah kekuasaan kita, bisa dengan tangan langsung. Kalau tetangga tidak bisa, nanti menimbulkan masalah. Lalu siapa penguasa? Penguasa. Tidak boleh kita datang bahwa minimarket ini menjual minum keras, langsung diambil, dipecahkan, tidak boleh. Bukan kuasa kita. Tapi kalau petugas keamanan, pemerintah daerah, itu kuasa mereka. Dia dengan tangan, bertindak langsung. Fa'ilam yastati', fabilisan. Jika tidak bisa karena tidak ada kekuasaan, maka dengan lisan nasihat. Nasihat sampaikan ini haram, ini yang dilakukan dan sebagainya dengan nasihat. Wa illam yastati', jika tidak mampu juga fabiqalbi, dengan hatinya benci dan meninggalkan itu. Wa dzaka iman, dan itu sudah iman yang paling lemah. Jadi kalau anak kita berbuat kemungkaran, bertindak langsung. Jadi yang dimaksud adalah af'alil munkar. Ya? Yang disebut adalah af'alil munkar. Iya, jika melihat kemungkaran. Maka kalau anak kita itu atau anak kita atau siapapun yang bawa kekuasaan kita berbuat kemungkaran, dari musuh Allah itu menghalangi dari ketaatan dan melakukan kemungkaran. Maka waspadanya bagaimana tadi tindakannya. Kalau dibawa kekuasaan kita dengan tindakan langsung, dengan tangan. Tidak mungkin karena nanti bisa berdampak lebih buruk, maka nasihat saja. Tidak bisa juga, maka benci dan diam. Begitu. Allah. Masih ada apa? Cukup. Saya kira demikian ya. Fadhal. Jadi ada salah satu perlakuan terutama dari diri saya yang agak sedikit menyelisihi ahlu sunnah, terutama dalam hal protokol COVID. Perlakuan dari siapa? Ya, Ana sendiri gitu. Ana kan gini, Ana ada di lingkungan sunnah ya, dan mayoritas mereka karena berdasarkan taat kepada ulil amri, mereka melakukan protokol. Sementara anak menyelisih itu. Cuma seiring dengan waktu, anak sendiri merasa resah dengan kelakuan anak gitu kan. Jangan anak nanti matinya dia gitu kan. Ya kan namanya hati ini kan bolak balik ya. Nah, ini anak rasakan secara pribadi. Karena anak menyendiri dalam hal ini di lingkungan ahlu sunnah. Nah, tapi ketika anak pengen rujuk, anak teringat dalam satu teks, kata itu menyembelih seekor lalat, kalau diperuntukkan bukan karena Allah, maka itu syirik. Nah, anak khawatir ketika anak mau rujuk melakukan protokol COVID di mayoritas ahlu sunnah ini, anak takut terkena, wah jangan-jangan ini sangat pengaruh lingkungan aja, bukan kita rujuk kepada ahlu sunnah. Barakallahu.
Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita beramal sebatas dengan ilmu itu mendapatkan pahala. Ilmu itu suatu yang kita ketahui dasar hukumnya dan kita yakin, maka kita laksanakan mendapatkan pahala. Namun ketika kita berada di suatu lingkungan yang di sana ada khilaf, ada dua pendapat dalam masalah yang kita hadapi. Saya pilih pendapat A, lingkungan saya pendapatnya B. Apakah kita mukhalafah, menyisih, menghindar? Dilihat. Kalau pendapat itu terkait dengan antara kufur dan tidak kufur, maka kalau mayoritas itu kufur, maka kita menghindar. Tadi disebutkan nasnya. Tapi kalau itu pendapat terkait dengan hukum fikih, tidak masalah. Nabi kita SAW pernah sholat jamaah, lalu ada 2 orang duduk tidak sholat. Kita tanya, kenapa tidak ikut sholat? Kami sudah sholat, tidak ikut bergabung. Misi tidak? Misi, tapi diperintahkan untuk ikut. Seseorang dari kita berpendapat sholat subuh tidak kunut, tapi imamnya kunut subuh, ikut atau tidak? Ikut, karena mengikuti imam. Dalam masalah hukum fikih tidak masalah. Dan itu adalah termasuk menjaga ukhuwah. Walau saya dalam keyakinan menyimpang, contoh di sini. Kita tidak bukan karena manusia, bukan dalam membuat sesuatu. Silakan yang mau pakai masker. Itu sesuai dengan ketaatan pada wali amri. Yang tidak, itu punya istihad masing-masing. Yang berpahala itu yang mengamalkan sesuai dengan ilmu. Kalau ikut-ikutan ini yang jadi masalah. Apa kemudian jadi kufur? Tidak. Nas tadi dalil tadi itu terkait penempatannya pada perbuatan yang dampaknya kufur. Waspada. Jadi kita jangan mengambil dalil untuk suatu perbuatan menurut saya ini terkait, jangan. Karena menerapkan dalil itu suatu perbuatan ada ilmunya sendiri. Ada namanya qawaidul istidlal fi masail. Kaidah mengambil dalil untuk masalah tertentu ada ilmunya. Tidak boleh, oh kan dalilnya ini, tahu dari mana? Ya kan terkait, tidak boleh. Itu namanya ilmu yang baru muncul sekarang, namanya cocok logi. Mencocok-cocokkan, jangan, itu sumber dari kejahilan. Ada ilmunya khusus. Sehingga kita orang awam diperintah oleh Allah untuk apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada zikir para ulama jika engkau tidak tahu, Ustaz, cocok nggak ya dalil ini untuk perbuatan ini? Nah, baru kata ahli ilmu kita yakini, iya betul, amalkan. Berarti kita beramal di atas ilmu. Kalau ternyata tidak, kita punya dasar ilmunya, tidak juga bertanya lalu mengkait-kaitkan, maka jahil di atas kejahilan, bahaya. Kita menyimpangnya sendiri, semakin jauh orang lain tidak, itu bahaya. Oleh karenanya penting kita memandu perbuatan kita dengan ilmu dan ahli ilmu. Semoga Allah senantiasa berkahi apa yang kita lakukan dan maafkan sama kita dan ampuni dosa-dosa kita sekalian, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah atas iman dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengan yang demikian. Wallahu